Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Aditya Ramadan dengan NIM 2207051. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam hubungan sosial masyarakat Indonesia. Jadi, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa disingkat dengan AI. Nah, kecerdasan buatan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh mesin untuk meniru kecerdasan manusia di dalam membuat keputusan atau melakukan tugas yang lebih kompleks. Nah, dalam perkembangannya, tepatnya di Indonesia, artificial intelligence ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dan tepat. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu adanya pelatihan dan pendidikan mengenai kecerdasan buatan ini. Lalu kedua, adanya dukungan dari pemerintah dalam mengembangkan dan melakukan penelitian. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif serta dampak negatif dari perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Tentunya di dalam perkembangannya akan memberikan dampak, di mana dampak tersebut terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Nah, dampak positifnya ialah memudahkan masyarakat dalam mencari informasi. Lalu yang kedua, memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi melalui platform digital. Jadi dampak positif selanjutnya yaitu dampak positif yang dirasakan di bidang pendidikan. Hal ini terjadi dikarenakan kecerdasan buatan itu meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan konten-konten dan media-media pembelajaran yang interaktif yang kemudian diberikan kepada siswa di dalam pembelajaran tersebut. Jika tadi yang saya sampaikan berupa dampak positifnya, selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak negatifnya. Dalam perkembangan kecerdasan buatan itu menimbulkan 3 dampak negatif. Yang pertama itu kecanduan teknologi. Hal ini disebabkan dikarenakan bahwa perkembangan kecerdasan buatan ini memberikan kemudahan kepada kita dalam mencari informasi dan mengolah data-data, kemudian memudahkan kita untuk berkomunikasi melalui platform media. Hal ini tentunya akan mengurangi intensitas bertemu secara langsung antar individu. Lalu yang kedua itu meningkatnya pengangguran. Perkembangan kecerdasan buatan tentunya akan memiliki dampak negatif yang menimbulkan ketidakstabilan di bidang ekonomi maupun sosial, karena dapat menggantikan pekerjaan manusia di beberapa sektor pekerjaan. Lalu yang ketiga itu masalah privasi. Dalam mencari informasi di dalam perkembangan kecerdasan buatan tentunya harus memberikan data pribadi. Apabila data pribadi ini tidak dapat diawasi dengan baik, maka dapat menimbulkan beberapa masalah, yaitu masalah privasi dan kebocoran data. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi fenomena munculnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi perkembangan dan munculnya kecerdasan buatan ini tentunya memberikan antusiasme tepatnya di masyarakat, karena hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini memunculkan atau memudahkan masyarakat dalam mencari informasi serta pengetahuan. Tetapi kita juga harus waspada terhadap dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari munculnya kecerdasan buatan atau
artificial intelligence. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai solusi dalam menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama yaitu melakukan pelatihan atau edukasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami mengenai manfaat dan dampak dari kecerdasan buatan tersebut. Selain itu juga melakukan kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat di dalam penggunaan kecerdasan buatan tersebut, yang tentunya harus dilakukan secara transparan sehingga dapat menghindari terjadinya diskriminasi yang kemudian dikembangkan secara berkelanjutan dan berorientasi kepada kepentingan bersama. Selanjutnya saya akan memberikan kritik dan saran. Kritik yang saya sampaikan yaitu kecerdasan buatan tentunya memudahkan kita dalam mencari informasi, akan tetapi membutuhkan data pribadi sehingga rawan terjadi kebocoran data atau masalah privasi. Lalu saran yang dapat saya berikan yaitu masyarakat harus lebih berhati-hati terhadap dampak negatif dari kecerdasan buatan. Nah, itu dia penjelasan mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai kecerdasan buatan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.